dengar pendapat menindaklanjuti aduan Korwas Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional LPKN. Probolinggo Cahaya Baru F-Wami Pro. Di masa pandemi virus corona, terpaparnya para tenaga medis menjadi sorotan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional. Dalam hal ini Direktorat LPKN Luis Haryona membawa aduan konsumen terkait dengan masalah limbah medis ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo. Pembahasan rapat dengar pendapat di Aula DPRD Komisi C yang dipimpin Ketua Komisi C Haji Agus Rianto ST, dibantu oleh anggota Dewan Komisi C, Bapak Poniman, Bapak Robert, Sri Wahyuni, yang dihadiri oleh Kadinkes Kota Probolinggo Dr. Nurul Hasanah Hidayati, Dr. Abror, Direktur RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kepala Puskesmas Sekota Probolinggo dan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan berikut ini. Laporan Mamat Abdullah, koresponden Cahaya Baru F-Wami Pro dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Dalam rangka kita melakukan rapat dengar pendapat, baik jangan sampai rumah sakit akan menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, di situ tata kelola tentang rumah sakit khusus untuk kesehatan pengelolaan limbah ini luar biasa ketatnya. Undang-undang ini dibuat, yang saya baca di sini, tahun 2019. Berarti pembuat undang-undang ini sebelum ada pandemi COVID. Begitu ketatnya yang saya baca. Bagaimana tata kelola limbah B3? Luar biasa ketatnya. Tetapi kemarin sore kami sempat mentelusuri, ternyata ada pengangkutan limbah dari rumah sakit menggunakan tosa. Ternyata di sini dibicara juga tentang manajemen tentang tata kelola limbah. Ada manajemennya, ada aturannya, jelas ada, dan pasti ada anggarannya. Karena undang-undang ini sudah dibuat, ya. Jadi ini tujuannya kami mengajukan rapat dengar pendapat ini karena rasa prihatin kami bahwa ketahanan para nakes ini perlu harus dijaga. Kalau tidak gitu, kami masyarakat itu akan roboh. Tentunya ini hal yang sifatnya mendesak, ya. Kalau hasil telusur kami kemarin sore mengangkut limbah dari rumah sakit ke TPA dengan menggunakan tosa, pertanyaan saya, berarti menyebarkan virus sepanjang jalan. Penanganan di rumah sakit harus profesional, bukan bisnisnya saja yang kita kedepankan, tetapi nakesnya harus kita perlu perjuangkan nasib mereka. Ya, di sini banyak sekali saya lihat sini. Bukan cuma itu, ya. Ada salah satu poin lagi di sini bicara tentang faktor penanganan penyebaran yang juga datangnya dari binatang. Berarti banyak kucing di rumah sakit ini juga berbahaya. Ini undang-undang ini lengkap saya baca ini. Loh, kok sampai ke binatangnya bisa dibahas di sini penyebarannya? Berarti tidak boleh banyak kucing di rumah sakit itu, ya. Seperti itu ya. Jadi kalau kita bacakan, tentunya tidak akan selesai waktu kita. Alhamdulillah di rumah sakit kami jumlah nakes yang terpapar tidak lebih dari 1/5 jumlah pasien, jumlah nakes yang ada. Di dalam rumah sakit ini kita sudah mengantongi izin untuk melakukan pembakaran, yang mana mesin insenerator kami adalah berkapasitas 200 kg. Dengan pembuangan limbah medis B3 sejak tahun 2017 kami sudah bekerja sama dengan PT Pria, di mana PT Pria ini secara reguler juga melakukan pengambilan ke masing-masing puskesmas sesuai dengan MOU yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian batasnya adalah 25 kilo per pengambilan. Saya ingin kami tanyakan dalam kesempatan ini, 25 kg mereka akan jemput itu dalam kurun waktu berapa hari? Ditanyakan oleh Bapak dari LPK bahwa dalam kata-kata limbah medis yang dihasilkan oleh puskesmas itu adalah sekitar 3-4 kilo per hari, jadi paling tidak itu membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Karena 7 hari, ya ini berbahaya. Nah, ini kerjasamakan kepada pihak ketiga, sedangkan pihak ketiganya Mojokerto, jauh sekali Mojokerto ini. Bagaimana cara pengangkutannya dari Mojokerto ke sini? Kan Probolinggo kaya Probolinggo, ya kan ya? Dan DPR Komisi kita juga mampu memberikan solusi dan gambaran itu. Kita punya lahan, kita punya bagaimana kita bisa buat satu insinerator yang besar sehingga puskesmas semuanya jadi bisa tertampung di sini tanpa harus kita bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi Bapak Ibu kalau menjawabnya itu yang jelas-jelas saja, jangan disembunyi-sembunyikan. Bahwa di rumah sakit sudah bisa untuk mengelola limbah B3 tersebut.
Saya berharap puskesmas ini nanti kontrak dengan pihak ketiga di stop, bisa kontrak lagi dengan pihak rumah sakit. Jadi PAD itu sudah keluar. Kalau PT Pria itu Mojokerto, insya Allah Kabupaten Probolinggo, Situbondo, semua pasti ke sana. Kalau Probolinggo punya, insya Allah PAD kita akan naik. Saya berharap Kota Probolinggo mempunyai instalator yang besar yang bisa membakar B3 dan sampah-sampah yang ada di TPA itu. Pertama, saya justru terima kasih memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada teman-teman LPK. Rumah sakit mengenai pengolahan limbah B3 sepertinya sudah tidak ada masalah, limbahnya sudah bagus. Namun tadi ada yang sempat disinggung bahwa binatang ini juga itu sangat berbahaya sekali. Nah, sementara yang kita tahu sepertinya di RSUD masih banyak binatang masuk, terutama kucing-kucing itu mungkin juga tikus dan yang lain-lain barangkali. Nah, ini mungkin perlu ada penanganan perhatian di Pak supaya itu bisa diatasi gitu. Karena tadi saya mendengar itu masuk dalam SOP ya Pak. Kota Probolinggo sekiranya bisa punya insinerator, tempat bangunan insinerator sendiri sehingga itu bisa menjadi potensi PAD. Jadi mantri-mantri klinik-klinik yang sekarang di pelosok-pelosok ini mohon izin dan mohon dengan hormat, ini perlu pengawasan yang khusus untuk Kadinkes ya, karena memang ini merupakan imbas limbah B3 juga. Termasuk salah satunya yang pertama adalah surat SPPL dari DLH. Ini yang berhubungan dengan atau berkaitan langsung dengan masalah limbah medis yang ada di klinik tersebut. Kemudian sebelum klinik ini juga melakukan operasional, kita juga ada tim tersendiri Ibu yang turun ke lapangan sebelum izinnya keluar. Jadi tim ini merupakan tim yang merupakan gabungan dari Dinas Kesehatan, kemudian yang kedua dari perizinan, ketiga dari DLH yang terkait dengan masalah limbahnya, kemudian yang keempat dari bagian organisasi profesi, seperti itu. Kemudian untuk masalah SOP pengangkutan pengelolaan limbah medis untuk klinik-klinik selama ini kami melakukan supervisi secara acak. Untuk klinik-klinik ini sangat minimal, terutama misalkan seperti yang disampaikan Pak Romi tadi di Garuda, itu sangat minimal melakukan tindakan-tindakan yang membutuhkan limbah medis seperti itu. Tapi untuk SOP yang untuk klinik-klinik ini, yang terutama yang klinik-klinik, tapi kalau yang masalah praktek-praktek mandiri jauh sudah ada. Kalau yang klinik ini juga seperti yang disampaikan oleh teman saya dari Dinas Kesehatan juga, ini juga akan dirupakan SOP yang sama dengan yang praktek-praktek mandiri seperti itu. Direktur Rumah Sakit Umum, terus Puskesmas dan Dinas Kesehatan, kira-kira harapan Pak Dokter ke depan seperti apa? Saya terima kasih sekali bahwa langkah saya selama menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit PRT Direktur Rumah Sakit ini mendapat perhatian dari lembaga LPK. Dan baru kali ini saya ketemu dengan LSM yang mohon maaf bukan abal-abal, ya. Jadi mereka betul-betul sudah siap dengan bahan, dengan cerita, dengan apa pengetahuan. Jadi sehingga kita dalam berdiskusi bisa nyambung, ya. Jadi saya berharap dari LPK selalu membantu saya dalam hal pengawasan, karena yang namanya suatu instansi apabila tidak ada pengawasan maka tidak akan mencapai suatu hal yang lebih sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, appreciate sekali lagi bahwa sudah ikut memikirkan nasib nakes kami, Bapak. Ya, jadi saya berharap kedepannya ada semacam take and give. Kita selalu mendapat pengawasan. Yang terpenting adalah tujuan kita adalah untuk mencapai pelayanan rumah sakit ini menjadi lebih baik untuk masyarakat Kota Probolinggo. Baik, terima kasih.